Selamat siang, selamat malam. Saya Bob Sadewo, saya mau menjelaskan tentang orang Farisi, sejarah dan sifat-sifatnya. Pendahuluan, orang Farisi merupakan golongan elit dalam keagamaan Yahudi. Jadi kita tahu orang Farisi itu seringkali muncul di kitab-kitab Injil gitu ya. Orang Farisi merupakan kelompok yang sering hadir dalam banyak peristiwa di dalam kitab-kitab Injil. Orang Farisi terkenal sangat memegang kuat tradisi dan hukum Yahudi dan berulang kali hadir sebagai penyedia ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita tahu orang Farisi itu orang-orang yang memegang teguh ajaran-ajarannya. Dia punya hukum-hukum dan saat Yesus memiliki hukum yang lain, orang Farisi itu akan sangat menentang. Kedua, sejarah dan latar belakang orang-orang Farisi. Farisi dari bahasa Ibrani itu artinya terpisah, merupakan kelompok orang-orang Yahudi Saleh yang terbentuk sekitar abad 2 sebelum Masehi saat era Hasmonean. Kelompok ini menolak Helenisme. Jadi dia berseberangan dengan Saduki. Orang Saduki itu menerima Helenisme. Pada mulanya, orang Farisi merupakan golongan minoritas. Namun karena mereka berpihak pada rakyat jelata, jumlah mereka bertambah besar dan menjadi kelompok terbesar di Israel. Orang Farisi kebanyakan berasal dari lapisan menengah ke bawah. Jadi yaitu berbeda dengan orang Saduki. Orang Saduki itu orang-orang kaya, orang-orang dari kelompok menengah ke atas. Orang Farisi menerima hukum tertulis yaitu kitab Musa dan juga ada hukum yang kedua yang mereka juga pegang yaitu hukum lisan berupa tradisi nenek moyang atau oral law. Orang Farisi sangat teliti mentaati berbagai macam kewajiban hukum. Jenis-jenis orang Farisi. Jadi menurut buku pemahaman kitab setiap hari yang ada satu artikel yang ditulis oleh William Barclay itu menjelaskan ada 3 golongan yang menurut William Barclay ini ada dalam orang Farisi. Yang pertama, Farisi tunggu dulu. Jenis ini adalah orang Farisi yang selalu dapat mengajukan alasan yang sah untuk menunda berbuat baik. Mereka percaya bahwa mereka lah Farisi yang paling taat, tetapi mereka selalu punya alasan untuk dia berbuat baik. Jadi mereka menyampaikan hal-hal yang baik, gitu ya, cara-cara yang baik, hukum-hukum yang baik, tapi saat ada kesempatan untuk mereka berbuat baik, mereka tidak berbuat baik gitu. Mereka selalu punya alasan untuk menunda-nunda, berbicara tetapi tidak melakukan. Contohnya itu saat Yesus menjelaskan tentang saat ahli Taurat bertanya pada Yesus tentang hukum kasih itu ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan orang kan ahli Taurat tanya, siapakah sesamaku gitu kan. Yesus kasih perumpamaan tentang orang yang dirampok itu kan, imam dan orang Samaria. Imam itu punya kesempatan untuk menolong orang orang yang dirampok itu tetapi tidak menolong itu. Berbeda dengan orang Samaria itu menolong. Jadi seperti itu. Jadi Yesus ini menyindir ahli Taurat itu, menyindir orang Farisi. Yang kedua, Farisi memar. Dikenal juga dengan sebutan Farisi berdarah. Mereka menerima sebutan ini karena alasan berikut. Lebih rendah daripada pria. Orang Farisi sangat ortodoks dan ketat, tidak boleh terlihat sedang berbicara dengan seorang perempuan di depan umum, sekalipun itu istri atau saudara mereka sendiri. Orang Farisi jenis memar ini melangkah lebih jauh. Jadi mereka itu sangat alim gitu loh, sangat menjaga image-nya gitu. Mereka tidak akan membiarkan dirinya menoleh kepada wanita di jalan. Mereka akan memejamkan mata sambil berjalan sehingga mereka akan terbentur tembok. Mereka akan memar melukai diri sendiri. Jadi saat mereka berjalan itu karena saking nggak mau lihat orang gitu ya, mereka itu sampai sampai natap tembok gitu kebentur ke tembok. Luka serta memar itu memberi mereka kesaksian dan reputasi istimewa karena orang menganggap kesalahan mereka luar biasa. Yang ketiga, Farisi alung dan lesung. Disebut juga Farisi bungkuk dan Farisi tersandung. Orang-orang ini berjalan dalam kerendahan hati yang sangat mencolok, sehingga mereka membungkuk-bungkuk seperti sebuah alu dan lesungnya, atau seperti si bungkuk. Mereka begitu rendah hati, sehingga tidak akan mengangkat kakinya dari tanah ketika berjalan, sehingga mereka sering tersandung. Gaya hidup orang Farisi. Orang Farisi berusaha sekuat tenaga melakukan hukum Taurat dengan secermat mungkin. Contohnya seperti dalam hal-hal berpuasa, berdoa, memberi sedekah, menguduskan hari Sabat, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu orang-orang yang benar-benar taat memegang hukum. Orang Farisi benar-benar memutuskan untuk hidup terpisah dari masyarakat untuk menjalankan hukum Taurat. Mereka tuh memiliki perasaan mereka itu eksklusif. Mereka ini golongan yang istimewa, khususnya dari kelompok lain. Jarak yang terbentang antara mereka dengan orang Yahudi lain diciptakan dengan sengaja. Merupakan kebanggaan tersendiri ketika mereka mendapat julukan rabi. Mereka suka mendapatkan yang terbaik di masyarakat, sekali duduk di tempat terhormat dalam suatu perjamuan maupun di rumah ibadah atau sinagog. Mereka gila hormat ini seperti yang tertulis di Matius 23
ayat ke-6 dan ke-7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Oral laws, jadi hukum hukum yang tidak tertulis tadi, hukum yang dari mulut ke mulut tadi, memiliki dampak signifikan bagi orang Farisi terhadap masyarakat Israel. Seluruh lapisan masyarakat ditulari oleh ajaran orang Farisi. Jadi karena orang Farisi ini begitu kan menjaga hukumnya, jadi dampaknya itu menjangkau seluruh warga Israel. Akibatnya tidak ada satupun warga Israel tidak mengenal siapa itu orang Farisi. Jadi ajaran-ajaran orang Farisi tadi kan kita sudah sempat menyinggung sedikit apa sih. Jadi kan ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis juga. Tadi kan sudah disebutkan beberapa tentang oral law. Jadi secara hukum, orang Farisi memegang dua hukum, yaitu written law dan oral law, hukum tertulis dan hukum lisan. Yang pertama, hukum tertulis ini sama seperti orang Israel pada umumnya gitu ya. Hukum tertulis itu ya hukum Musa, itu hukum Taurat sebagai hukum utama. Kelima, kitab Musa atau Pentateuch. Yang kedua, hukum lisan atau oral law. Orang Farisi mengembangkan dan menerima tradisi lisan. Jadi dari hukum Taurat tadi itu orang Farisi itu menerjemahkan sendiri gitu apa ya, membuat terjemahan-terjemahan, membuat tafsiran-tafsiran sendiri, dan nanti akhirnya jadi oral law. Orang Farisi percaya bahwa menaati Allah adalah dengan melakukan ribuan peraturan dan ketetapan. Jadi oral law ini kalau kita list gitu ya, dari daftarnya, dari lakukanlah, 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 janganlah, 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 itu totalnya kira-kira 1000-an. Kalau saya pernah lihat listnya itu lebih banyak yang jangan, 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 berapa ratus gitu. Jadi totalnya bisa 1000. Hukum lisan oral law berkembang dalam 3 tahap: Midras, Misna, dan Talmud. Midras muncul setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan ke Babel. Jadi Midras ini adalah tafsiran tadi itu. Jadi awalnya dari hukum Taurat itu tadi ditafsirkan menjadi itu hukum oral law, jadi hukum dari mulut ke mulut tadi itu disebut Midras ini. Langkah selanjutnya setelah Midras itu, ketika tradisi lisan tadi itu tadi berangsur-angsur ditulis, itu menjadi Misnah, dan ini mulai menjadi hukum suci, hukum yang mulai disahkan. Hal ini pernah menjadi pertentangan ya di antara para rabi-rabi. Jadi karena rabi-rabi ini beranggapan bahwa menuliskan hukum itu sama saja dengan membakar. Yang ketiga, jadinya itu Talmud. Talmud itu kumpulan tulisan dari tadi itu, Misnah tadi itu, kumpulan tulisan mengenai hikmah dan hukum-hukum moral tadi itu, yang dibukukan dalam satu kitab, itu yang disebut Talmud. Kumpulan hukum lisan yang terakhir ini dibuka menjadi kitab terpisah. Jadi ini itu seperti, kalau kita orang Kristen gitu itu seperti kitab perjanjian baru ya, tapi orang Yahudi itu Talmud itu seperti itu. Ini perbedaan-perbedaan antara orang-orang Farisi dan kelompok lain. Jadi, perbedaan pertama tentang awal kemunculannya. Farisi itu muncul sekitar sampai seperti Sadukus sekitar 150 sampai 140 sebelum Masehi, saat era Hasmonean. Kalau kelompok Esseni itu sekitar 170-160 sebelum Masehi. Berdasarkan kelas sosial yang dalam masyarakat itu, orang Farisi biasanya anggotanya itu dari rakyat jelata. Kalau Saduki itu para imam dan aristokrat, kalau Esseni tidak diketahui. Kalau pernah di masyarakat, orang Farisi itu rakyat jelata yang berpendidikan agama, diajar di sinagog, dan mereka banyak menafsirkan hukum Taurat dan menafsirkan oral law. Kalau Saduki itu mereka mayoritas ya, anggotanya Sanhedrin. Jadi anggota Sanhedrin mayoritas orang Saduki. Imam besar itu selalu dari orang Saduki yang jadi imam besar. Nah, Seni gaya hidup terus selesai mereka mengalami peran aktif mereka dalam Judaisme kontemporer. Kepercayaan. Jadi orang Farisi itu percaya pada oral law adalah tradisi suci sama seperti Taurat tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya. Orang Farisi juga percaya bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Orang Farisi percaya bahwa roh itu kekal. Orang Farisi percaya bahwa malaikat itu ada. Orang Farisi percaya bahwa bait suci baik, tapi tidak hanya bait suci. Kita juga bisa temukan tempat-tempat suci lain di rumah atau di sinagog. Kalau orang Saduki bedanya, mereka hanya tadi itu berpegang seperti hanya di hukum Taurat. Beda dengan orang Farisi. Orang Farisi ada oral law. Kalau orang Saduki hanya berpegang pada hukum Musa, hukum Taurat. Keadaan seseorang di dunia ini adalah hasil dari apa yang telah dilakukan orang tersebut di mata Tuhan. Jadi mereka percaya hukum tak bertuai. Gitu. Oh, kamu beruntung karena kamu baik sama Tuhan. Oh, kamu nggak beruntung karena kamu nggak baik sama Tuhan. Seperti itu. Roh mati saat tubuh mati. Tidak, jadi dia tidak percaya kehidupan setelah kematian orang tersebut. Tidak ada hukuman maupun upah setelah kematian. Mereka tidak ada.
Jadi mereka hanya percaya tempat ibadah di bait suci. Jadi tanpa bait suci tidak ada judaisme. Orang Yeseni percaya tentang ritual permunian, orang Yeseni percaya tentang sistem hierarki pada malaikat, roh hidup di kekekalan tanpa tubuh, tapi untuk sementara mereka terkubur satu orang mati, dia terkubur di hukum di tubuh duniawi yang masih terkubur. Tidak ada pengorbanan hewan, tidak ada perbudakan. Dengan penyucian yang tepat, Tuhan akan membantu orang Yahudi itu menggulingkan kaum penyembah berhala. Jadi mereka percaya dengan apa ya, dengan persembahan-persembahan itu Yahudi pasti bisa menang dari penjajah. Perbedaannya tentang peran Tuhan dan kehendak bebas, Farisi kehendak bebas tapi Tuhan tahu hasilnya dan bisa memilih tidak mengintervensi. Jadi itu kehendak bebas Tuhan tahu, tapi Tuhan nggak mengintervensi. Saduki kehendak bebas, Tuhan berkuasa tapi Tuhan tidak tahu hasilnya. Itu kepercayaan yang dipegang sama orang Saduki. Kalau ini percaya tentang takdir gitu ya. Jadi sesuatu sudah ditentukan di awal, predestination. Sikap terhadap Helenisme. Farisi selektif, jadi menerima tapi nggak secara keseluruhan menerima Helenisme gitu ya. Jadi sebagian besar mahasiswa menolak. Saduki menerima, Yeseni menentang. Nah, hari ini Farisi itu rabi-rabi yang ada hari ini gitu. Jadi kalau sekarang di Israel gitu, di Yahudi masih ada rabi-rabi itu yaitu orang-orang Farisi. Saduki sudah lenyam. Jadi setelah bait suci itu dirubuhkan, bait suci sudah dirubuhkan 70 setelah Masehi, 10 tahun setelah itu orang Saduki sudah nggak ada. Karena orang Saduki ya itu tadi, mereka kantornya gitu, kedudukannya di bait suci tadi. Jadi saat tidak adanya bait suci ya otomatis juga orang Saduki tidak ada. SNI hilang setelah pemberontakan Yahudi tahun 67 setelah Masehi. Namun beberapa gereja SNI sudah mulai berdiri sejak ditemukannya gulungan paut mati. Terima kasih. Ini presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.